Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Jadi di video kali ini aku tuh pengen ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar maupun di DM ya di Instagram. Yang pertanyaannya itu hampir sama semua tentang gimana sih kerja ke Korea tanpa ujian. Jadi kerja ke Korea itu memang ada dua jalur ya. Jalur yang pertama itu jalur pemerintah atau G2G, government to government. Itu ada phishing dan juga ada manufaktur. Kemudian yang kedua ini jalur privat to privat. Dan kalau P2P itu cuma di phishing saja ya, nggak ada manufaktur. Jadi di sini aku mau bahas yang phishing P2P. Kalau misalnya P2P itu semuanya phishing ya, jadi nggak ada yang manufaktur. Kalau misalnya ada yang menjanjikan manufaktur itu perlu diragukan, apalagi harganya murah. Karena ini P2P yang semuanya itu pakai duit, pakai admin. Ini lokal ya, bukan phishing LG maupun phishing Longline yang standarnya itu bisa setengah tahun atau 1 tahun, mungkin nggak yang kayak gitu. Jadi phishing di sini tuh phishing lokal yang bisa kapal harian ataupun mingguan. Jadi paling kalau misalnya paling lama juga paling ya 25 hari atau ya paling 1 bulan lah standar, nggak nyampe lebih dari itu. Dan kalau misalnya sandar itu juga kadang ada liburnya, ada istirahat. Apalagi kalau misalnya pas musim cuacanya nggak bagus. Jadi di Korea itu memang seringkali cuaca nggak bagus, apalagi di musim dingin itu seringkali. Jadi di situ banyak libur. Dan kalau misalnya kalian beruntung, kalian juga bisa masuk ke pabrik ikan ya, atau yang biasa disebut dengan mage. Jadi masih berhubungan dengan kata phishing. Menurut temen juga ada yang kerja di pengedokan. Kemudian aku juga pernah ketemu sama orang ya yang kerjanya di pasar atau jual-jual ikan gitulah. Jadi masih ada hubungannya dengan phishing, jual ikan gitu kan. Tapi job yang seperti itu jarang ya, jadi nggak usah diharapkan. Kalau misalnya phishing P2P itu ya pasti di laut, jadi kalian persiapkan buat ke laut gitu. Oke, langsung aja ke syarat-syaratnya ya, karena syarat ini tuh biasanya diminta oleh perusahaan. Jadi yang pertama laki-laki, jadi kalau misalnya perempuan itu nggak boleh. Terus umur antara 20 sampai 38 tahun itu udah maksimal ya. Kemudian tinggi badan 155 dan tidak memiliki riwayat penyakit menular. Kemudian tidak buta warna. Jadi kalau misalnya kalian punya penyakit menular ataupun buta warna, itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Kadang ada juga PT yang menerima itu. Kemudian untuk persyaratan dokumen yang perlu kalian siapkan adalah KTP, KK, akte, BST, buku pelaut, ijazah SMP lah ya paling enggak. Atau misalnya kalau yang punyanya cuma ijazah SD juga bisa, asalkan buku laut sama BST kalian udah punya gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya ijazah SD aja. Kemudian paspor, SKCK Polda. Ini untuk SKCK Polda bisa nyusul ya. Jadi kalau misalnya kalian udah diminta lah sama PT, baru dibuat lah SKCK Polda. Oke, lanjut ke prosesnya. P2P itu gimana? Jadi prosesnya itu cukup mudah, nggak sesulit yang kalian pikirkan ya, karena ini udah dibantu sama perusahaan. Jadi yang pertama pendaftaran, isi biodata ya, seperti biasanya biodata itu hampir sama lah pertanyaannya seperti yang ada di KTP, kayak misalnya nama, alamat, orang tua ataupun dan macam-macam lah sebagainya. Kemudian setelah daftar kalian bisa bayar DP kalau misalnya kalian memang serius. Kemudian setelah bayar DP kalian akan dijadwalkan untuk medical check up. Ini cuma untuk mengecek ya apakah kalian dalam keadaan sehat pas waktu itu. Dan kemudian setelah medical check up sudah selesai, kalian selanjutnya tunggu panggilan belajar formalitas. Jadi kalian
bakal dijadwalkan kapan suruh masuk buat belajar bahasa. Ini cuma formalitas ya, jadi nggak yang susah-susah banget. Dan lama belajar biasanya 2-4 minggu ya. Dan setelah belajar kalian ikut training ya ke laut 3 minggu kira-kira. 3 minggu kira-kira untuk yang non pengalaman. Kemudian nunggu job. Tidak pasti sih lamanya. Pas lagi nunggu job itu ya kadang bisa nyampe 6 bulan atau mungkin nyampe setahun kali ya. Yaitu maksimal lah setahun. Dan kemudian setelah kontrak kerja turun, kalian bakal dihubungi oleh pihak perusahaan untuk datang ke kantor. Nah, ke kantor ini buat ngapain? Nah, ya ke kantor ini buat ngelihat kontrak kerjanya, kemudian tanda tangan juga. Setelah kontrak kerja turun, kalian disuruh medical pra. Ini biasanya medical pra-nya di daerah Jakarta atau mungkin di mana tempat perusahaan itu menunjuk. Jadi kalian nggak sendirian, kalian bakalan ditemani oleh pihak perusahaan. Nah, setelah medical pra, kalian masih nunggu lagi nih. Nunggu apa? Tunggu majikan urus proses nomor visa di imigrasi. Ya kira-kira 3 minggu lah. Selama menunggu ini kalian biasanya disuruh belajar di LPK buat pemantapan bahasa. Jadi cuma pemantapan aja, jadi nggak harus mempelajari yang baru, cuma mengulang aja gitu. Kira-kira ya cuma 2 mingguan lah belajarnya, mengulang. Nah, setelah turun nomor visa, kalian disuruh medical lagi nih bro. Untuk apa? Medical ini tuh untuk apply visa, yang harus nunggu lagi nih 15 hari lah kira-kira. Nah, setelah 15 hari nunggu visa turun tuh ya, satu kemudian kalian terbang gitu. Jadi semuanya itu udah ada yang ngurus, tenang aja, nggak ribet kok. Misalnya kalian disuruh ini, suruh itu, jadi nurut aja apa yang dikata orang-orang kantor. Dan untuk nama PT aku sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi banyak sekali nama PT yang bisa dipercaya di Indonesia, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat atau sampai Jakarta, semuanya ada. Tapi di situ aku nggak sertakan nomor teleponnya karena kadang nomor telepon itu bisa berganti-ganti. Jadi untuk nomor telepon itu nggak aku sertakan, cuma alamat aja yang aku sertakan. Tapi dengan catatan kalian harus selektif juga, karena walaupun PT-PT itu sudah terpercaya bisa memberangkatkan, kadang juga antriannya itu sudah banyak. Jadi kalian bisa saja diberangkatkannya itu nggak cepet ya. Jadi sebelum daftar kalian cari informasi terlebih dahulu apakah di sana antriannya sudah banyak atau masih sedikit, karena itu bisa mempengaruhi cepat lambatnya kalian berangkat. Yang kedua biaya, yang ketiga pengalaman atau non pengalaman. Jadi segini dulu videonya dari aku, semoga video ini bermanfaat dan menginformasi teman-teman sekalian. Kalian juga bisa bagikan video ini ke teman kalian, siapa tahu teman kalian berkesempatan untuk kerja ke Korea tanpa ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.